Pagi BCF 1. Wih, semangat gini. Oke. Berarti siap ya kita belajar proyek IPAS hari ini? Oke, karena sudah siap, jadi Bu minta KM untuk pimpin dulu doa. Mohon perhatian. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita absen dulu hari ini. Siapa yang tidak masuk untuk pelajaran IPAS hari ini? Oke. Adli, Aira, Asri, Cantika, Cinta kemarin gak masuk ya. Deskia, Dina, Fabian, Fahril, Gigih, Hilya, Irsyad, Jasmine, Kamila, Keisha, Lisandana, M. Azfa, Reihan, Adila, Azka, Randi, Zahran, Nadif sakit. Oke, Nazwa, Nurika, Raditya, Raizha, Rasyad, Rizal, Syabil, Tasya, Tiara, Yasmin, Ziadiksa. Oke, berarti hari ini dari 35 satu orang gak masuk, Nadif, karena sakit. Siapa yang nyakitin Nadif? Oh belum, kamu tuh siapa? Devani. Asa udah Devani. Oh ya udah Devani. Oh iya. Ya udahlah ya, berarti satu orang nggak masuk, Nadif aja. Oke, bentar ya. Sip. Oke. Nah, sebelum kita melakukan praktek hari ini, namanya juga proyek IPAS pelajarannya. Pasti di akhir pembelajaran, di akhir bab, kita akan melakukan namanya praktek atau prakteknya itu disebut proyek gitu. Kita kan sedang membahas tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Kemarin kita udah bahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Masih ingat apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Apa? Coba cung satu orang. Ya, Jatun. Lisandana. Bernafas. Apalagi? Jahran. Bergerak. Rasyad apa? Berkembang biak. Ada lagi? Beradaptasi. Ada apa lagi? Butuh makan minum. Memiliki Pikiran. Ya Pak, coba dijelaskan pikiran bagaimana? tentang gimana cara dia bisa berkembang dan tumbuh. Memiliki akal dan pikiran. Ada lagi? Ada lagi ya? Buka Pak Rimon. Oke, sekarang apakah yang dimaksud dengan biotik dan abiotik? Cung. Biotik hidup, abiotik tidak hidup. Biotik hidup, abiotik tidak hidup. Nah, mau hidup dan tidak hidup itu pasti harus ada yang namanya ikatan.
Ya, ikatan itu tidak hanya antara Jasmine dengan ibu saja, tapi harus ada namanya ikatan Jasmine dengan lingkungan hidup. Maka dari itu, ya dibuka bukunya. Maka dari itu, di dalam ikatan biasanya suka ada yang namanya simbiosis. Nah, kalau simbiosisnya itu Jasmine merugikan ibu, disebut apa? Parasitisme. Tapi kalau simbiosisnya Jasmine untung, ibu juga untung, mutualisme. Kalau simbiosisnya kita hare-hare masing-masing, komensalisme. Nah, itu biasanya suka dipakai nih dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa, kamu mah dasar parasit. Nah, jadi secara tidak langsung kamu mengingat, itu kan istilah atau kata ilmiah yang ada di dalam ilmu biologi. Ya, oke. Kalau ibu bilang ekosistem itu apa? Apa? Ekosistem. Ayo. Eko itu apa? Kesatuan dari komunitas, ya. Jadi perkumpulan, kesatuan. Jadi bersatu. Nah, si ekosistem ini, banyak. Si ekosistem ini, kalau ada yang namanya makhluk hidup, yaitu manusia, tadi kembali ada yang namanya merugikan atau menguntungkan. Kebanyakan ekosistem di lingkungan dekat manusia tidak selalu diuntungkan. Banyak juga yang dirugikan. Sehingga apa? Kalau lingkungan sekitar dirugikan, dampaknya apa? Misalkan kamu ya tinggalnya deket pabrik. Pasti ada yang namanya apa kalau deket pabrik? Limbah. Nah, dirugikan atau diuntungkan daerah kamu di situ? Dirugikan. Nah, itu adalah interaksi tadi yang parasitisme atau merugikan, ya. Jadi jangan sampai kita menjadi seseorang yang penyumbang merugikan, gitu ya. Nah, next, kemarin kita sudah ada interaksi antar komponen, berarti sekarang kita akan maju ke lingkungan hidupnya. Tujuan dari pembelajaran yang sekarang, ada spidol nggak ya? Nanti dulu. Tujuan dari yang sekarang itu adalah, nah ini lingkungan hidup. Lingkungan hidup juga dia memiliki Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Ini tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi jangan menganggap sepele bahwa lingkungan hidup, LH ya disingkat, dia dilindungi. Ini yang ngeluarin Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 berapa? Ini siapa yang ngeluarinnya? Pemerintah. Nah, jadi jangan disangka lingkungan hidup di sekitar kalian ya ada pohon yang besar. Terus kalian juga takut pohon itu akan menimpa kena orang lain, berarti dia cenderung akan terjadi luka ya. Bukan luka sih, maksudnya itu yang merugikan orang lain. Nah, lingkungan kamu pengen menebang si pohon itu. Hati-hati ketika pohon itu ada di jalur di luar area rumah kamu tebang, itu harus ada perizinannya. Ya, Bu, udah di depan rumah, tak tebang aja, soalnya takut nanti ada hujan atau apa, nimpa ke orang. Secara manusiawinya benar. Tapi secara regulasi tentang lingkungan hidupnya itu tidak benar gitu.
Apalagi Bu, emang siapa yang mau ngedetek? Ada yang ngedetek, tahu-tahu nanti ada surat karena telah merusak lingkungan, dan itu terjadi, ada di Bandung terjadi ya. Nah, kita balik lagi ke sini, ke Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Di sini masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain di dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungannya menurun ya, sampai tingkat tertentu malah menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi sebagaimana semestinya. Berarti menurun atau menuju perusakan, itu berarti kalian sudah siap-siap nanti kena Undang-Undang Nomor 32. Ya kan, siapa tahu lulus dari sini jadi pengusaha tahu. Iya, emang pengusaha tahu nggak ada limbahnya? Ada. Jadi pengusaha karpet, emang karpet nggak ada limbahnya? Ada. Jadi setidaknya knowledge dasar tentang lingkungan hidup sudah kalian miliki ya. Oke, next. Tulis dulu ah. Tulis dulu. Kenapa sih Bu kita harus belajar tentang lingkungan hidup? Ini kan ada tujuannya. Tujuannya kamu nanti bisa mendeteksi ini terjadi pencemaran apa, ya. Lalu kalian bisa menganalisis, mengkategorikan. Oh, ini masuknya ke apa? Dan yang paling terakhir, kalian harus bisa bagaimana nih cara menanggulanginya. Setidaknya di lingkungan rumah. Oke, karena kita akan membuat proyek berarti auto ibu harus membuat kelompok. Kelompoknya sama ibu ya, tentukan membuat kelompok. Kita akan bikin 4 kelompok. 4 kelompok. Oke. Kelompok 1 boleh ditulis sama sekretaris. Kelompok 1 seperti biasa ya, Ibu akan tulis nama leadnya. Oke, kelompok 1 itu Irsyad. Kelompok 2 itu Azfa. Kelompok 3 itu Raiza. Kelompok 4 itu ini laki-laki semua ya? Ya udahlah nggak apa, laki-laki semua. Kelompok 4 itu adalah Rasyad. Oke, anggotanya. Di kelompok Irsyad, anggotanya ada Fabian,
ada Asri, ada Tasya, ada Yasmin. Udah berapa itu? 4. Terus 4 tuh sama Irsyad. Oh, Ilmu sama Irsyad. Ada Dina, Randi. Udah berapa? 7. Satu lagi. Berarti ada Nazwa. Kelompok 2, dalam kelompoknya Azfa itu ada Aira, terus ada Gigi, ada Hilya, ada Nurika, ada Diksa. Udah berapa? 2 lagi itu Rizal, Devani. Nggak apa-apa, sesuai kebutuhan yang udah dipilih ya. Oke, kelompok 3 ya. Kelompok 3, anggota dari Raiza itu ada Adli, ada Jahran. Jahran udah belum? Belum ya. Ada Adli, ada Jahran, ada Radit, ada Tiara. Yasmin udah belum? Sudah ya. Ini. Syabil, Cantika udah? Cantika, Dina. Oh, udah ya. Oh, Deskia ya? Udah ya berapa? 8. Kelompoknya Rasyad. Kelompoknya Rasyad itu Kamila, Keisha, Adila. Bentar. Ada Jasmine, terus Fahril belum tak? Udah berapa? 6. Jatun, Nadif, masukin aja. Terus Afgan udah. Rehan belum gitu. Fabian. Oh, Rehan yang belum. Oh, udah Rehan berarti. Udah ya? Yang belum 1 orang ya? Oh, 2 orang. Berarti Cinta belum? Cinta Bunga belum? Udah masuk. Udah, Cinta udah masuk ya? Berarti yang belum tuh siapa tadi? Aska masuk ke kelompoknya Azfa.
Terus siapa? Cinta. Cinta masuk ke kelompoknya. Siapa tadi yang cowoknya bertiga? Masuk ke kelompoknya Irsyad. Udah ya semua ya? Oke, tolong dikasih tahu lagi anggotanya, di share lagi. Nah, keep dulu ya, keep dulu. Karena ibu akan memberikan video ke kalian tentang apa yang terjadi dengan lingkungan kita saat ini. Masih pernah lihat yang kayak ginian? Bantar Gebang. Masih suka lihat yang kayak ginian? Perjalanan ke sekolah. Nah, ini mungkin kamu tidak tahu, tapi ini terjadi. Nah, kalau kayak gini bukan langsung diambil dimasak ya. Harus ditelaah dulu dia matinya kenapa. Tuh lihat, aduh. This happens when we burn rock or when smoke comes out from bars and factories. This kind of pollution can make the air dirty and can be harmful to us and other living things. Now, can you think of some things we can do to stop land and air pollution? Remember, every little bit helps when it comes to taking care of our planet. Oke, ya, baru satu. Kita lihat lagi apa sih yang terjadi di negeri kita. Kasihan. Masyarakat ini tidak tahu bahwa membakar plastik itu akan menghasilkan racun dan bersifat pemicu kanker. Kalau seperti desa ini menunjukkan adanya kontaminasi ya. Berarti yang ini ada di tanah berjalan itu Produksi makanan itu bukan dari darat biasanya, tapi dari laut. Bali kemarin kan sudah membuatkan regulasi pola resep, pola plastik dan pola telekom. Nah, kita ingin merayakan ini dan terus mereka untuk gimana nih catatannya? Aku pengen tahu itu aja.
Sampah plastik menjadi permasalahan lingkungan secara global dan nasional. Adriani yang menguruskan keuangan budaya tentu akibatnya telah membentuk kultur pertanggungan. Lebih terjadi pada tahun 2019, Indonesia sempat menempati peringkat kedua peringkat sampah plastik di dunia. Sebanyak 10,1% sampah plastik di dunia yang tidak terkelola berasal dari Indonesia. Data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di tahun 2020 menunjukkan sampah DKI Jakarta adalah satu kali bisa mencapai 7.000 ton. 14% dari jumlah tersebut atau sekitar 1.000 ton merupakan sampah plastik yang didominasi oleh plastik sekali pakai. Polemik sampah plastik ini berujung pada kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang melarang penggunaan plastik sejak 1 Juli 2020. Aturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 mengatur tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan adalah pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta pasar rakyat. Nah, aturan ini berlaku mulai 1 Juli. Jadi ini bagian dari usaha kita untuk mengubah perilaku agar setiap orang, setiap kegiatan di Jakarta memperhitungkan sustainable development. Jadi kayak kita harus bawa masing sendiri ya. Jadi kalau belajar manapun itu pasti selalu dari hal ini sih sebenarnya juga Gunung sampah ya itu ya. Jangan dipikir itu tanah. Itu gunung sampah. Nah, ini ada nggak sampah kalian di sini? Kayaknya ada ya. Ya tuh kemarin kan yang makan mie pakai cup, kayaknya nyampe deh ke situ deh. Bukan hanya didukung oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga dimulai dari kesadaran masing-masing orang untuk membuat lingkungan menjadi lebih baik. Oke, sip. Ya, oke. Gini, Ibu menyuguhkan video dengan dua rasa. Kerasa nggak? Yang satu trailer film, yang satu berupa liputan. Karena kalian masih 10 BCF yang nantinya akan memilih mau PSPP atau mau film. Oh, PM? PF. Oh. Tuh lah nyerbu ka ibu jadi kadangu. Ya, ada PSPT. Kalau PSPT berarti dia akan konsentrasinya lebih ke program acara atau ke pertelevisian, dan di situ include ada jurnalis gitu ya. Kalau PF itu berarti dia pembuatan film, baik film pendek ataupun micro movie disebutnya. Nah, Ibu menyuguhkan dua tadi video yang dengan backgroundnya kalian adalah BCF, broadcasting dan film. Jadi tidak intinya tuh adalah kalian materinya tuh adalah sampah ya. Sampah, tapi kalian bisa menyuguhkan dalam bentuk audio visual. Yang satu bentuknya film, dokumenter, itu dokumenter. Film dokumenter. Memperjuangkan nih, kita tuh gimana sih caranya anak muda sekarang tuh untuk mengurangi sampah plastik. Nah, yang kedua ini by data, di mana tadi 7.500 ton sampah plastik menjadi gunung di Jakarta.
data. Itu sebagai insight buat kalian bahwa kalaupun kamu anak broadcast, tapi intinya tuh kamu harus paham dulu dengan materinya adalah sampah. Walaupun itu dokumenter ya, tapi dokumenter pun tidak nol. Dokumenter juga harus by riset. Sama kayak tadi liputan yang jurnalis itu by riset. Data. Walaupun sama di dalamnya adalah memperjuangkan gimana sih caranya kita mengurangi sampah plastik. Susah. Dan itu memang benar. Jangan jauh-jauh deh sekitaran kita disolokan. Masih ada yang aware nggak? Kadang-kadang tempat sampahnya penuh. Nih tempat sampahnya udah penuh nih di situ. Belum diangkut nih sama Pak Asep nih tempat sampahnya. Sama kalian didedetin aja sampai keluar. Padahal di situ masih ada tempat sampah yang lain yang masih kosong gitu ya. Dan baiknya juga tadi kan mengurangi penggunaan plastik. Tadi lihat ada gambar penyu yang bleeding berdarah itu karena dia gini, kalau penyu itu kalau lihat plastik di air terlihat seperti ubur-ubur. Bukan SpongeBob aja ya yang gitu tuh. Terlihat seperti ubur-ubur. Kalau di plastiknya itu kan transparan. Kalau dianya warnanya putih, kuning. Nah kalau itu mungkin rada mikir deh juga ya si ibanya deh. Apakah ini sotong atau apa gitu ya. Nah itu begitu dia dimakan, ya makhluk hidup makan plastik. Ya kecuali dia debus ya gitu ya. Tapi kayaknya nggak mungkin banget gitu. Nah itu bener-bener debus tuh ini apa, coba terangin debus tuh apa? Harus terangin debus. Oke, next. Nah, Kak Ibu sudah menyuguhkan tentang perkara permasalahan lingkungan di sekitar kita, yaitu adalah sampah. Nah, dampak sampah ini dia akan mencemari lingkungan. Tadi ada air, tadi ada gunung kan ya. Terus makin banyak, udara juga kan bau kalau daerah situ, bau ya. Nah, jadi kita akan kategorikan, suara pun sama. Kita akan kategorikan 4 kelompok ini harus membahas. Ibu ada LKPD. Nanti Ibu bagikan per kelompok. Coba Ibu pingin ketuanya dulu dan nanti ke depan. Nah, ini LKPD akan diisi sama kalian, dikerjakan, bukan diisi ya. LKPD ini harus dikerjakan oleh kalian. Nanti tenang boy. Ibu mau menjelaskan dulu ya. LKPD-nya nanti akan Ibu jelaskan. Nah, ini di sini ada nama anggota, mungkin ada yang 9 ya tadi ya. Extend aja lah di bawahnya ya. Gitu. Ditulis sama kalian namanya. Di sini ada petunjuknya di mana kita akan membuat proyek apa hari ini? Poster. Ibu akan meminta kalian membuat proyek poster tentang lingkungan hidup, yaitu di dalamnya adalah terjadinya pencemaran. Di sini Ibu minta kalian ya, di dalamnya itu adalah dampak pencemaran, tindakan konservasinya apa, upaya mengatasi pencemarannya apa. Ada di sini. Nanti dibaca ya, di LKPD-nya ada. Nah, itu harus tercantum, harus gambarkan di dalam poster kalian. Ya. Terus judulnya apa? Misalkan waktu itu judulnya tuh jangan sakiti bumi kami misalkan. Harus ada judulnya. Kasih deskripsi singkatnya, gambar atau ilustrasi, yaitu adalah menggambar posternya. Silakan pilih warna yang sesuai dalam artian ya, kalau air limbah pasti warnanya kalau nggak hijau ya, tergantung. Kamu di situ nulisnya air limbah tahu, misalkan ya, air limbah tahu. Kalau tahu biasanya warnanya kuning. Nah ternyata di situ Syabil ngegambarnya adalah pabrik, kayak pabrik ya, pokoknya pabrik baju. Berarti warna limbahnya bisa berwarna apa? Bisa warna merah, bisa warna ungu, kan warna baju macam-macam ya, gitu. Terus di sini ada tindakan nyata dan solusinya. Terus, nah penilaian itu yang pastinya
teksnya harus bisa terbaca. Ya, ini poster. Ya, harus bisa terbaca. Terus selain teksnya bisa terbaca, mudah dibaca, sudah gitu warnanya menarik, ya. Jangan lupa dituliskan tadi apa saja dari penelitian informasi yang dibutuhkannya. Bu, nggak muat, bagian depannya itu adalah untuk gambar. Seperti biasa kalian bisa menulis di belakangnya. Setelah beres, Ibu kasih waktu kurang lebih 60 menit. Nanti kalian menggambar. Setelah itu kalian akan presentasikan ke depan. Kalian akan demonstrasikan. Ibu tahu kalian jangan jadi pandawan. Di sekolah dulu aja, belajar dulu. Nanti kalau sudah beres, boleh jadi pandawan. Ya. Oke, sekarang boleh ketuanya Irsyad, maju depan. Asfa, Raisa, dan Rasyad. Irsyad dan Rasyad. Silakan yang tadi sudah dibentuk anggotanya yang sudah ditunjuk boleh merapat ke ketuanya untuk membuat poster. Oh ya, wait. Ketuanya jangan dulu bubar. Sini ketuanya. Kita tentukan. Aduh. Semoga kalian beruntung. Jangan nabrak. Ini ya. Kita tanya dulu. Ini Ibu kalau ada yang tua sama kalau empat. Rasyad sana. Penanggulangannya terus tuh ya itu ditulisin di situ di belakang itu aja. Enggak, situ aja. Jadi biar mereka fokus menggambar, kalian di situ aja. Jadi kartonnya buat Iya, poster aja, sok. Apa di sini ininya? Ininya kan? Aku yang mencari informasi. Nah, kan jenis-jenisnya. Dampaknya apa? Bagi kesehatan manusia, bagi lingkungan dengan ekosistemnya dampaknya apa? Yang kedua, tindakan konservasinya apa? Harus bagaimana? Ini dapatnya polusi apa? Suara. Nah, itu harus bagaimana? Ya, upaya mengatasi pencemarannya harus bagaimana? Ya. Ini aja di sini. Jadi udah biar papernya satu aja. Nanti kita gabung dengan si poster. Digabung. Pohon bisa meredam suara. Apa? Pohon bisa meredam suara. Pohon secara kalau jumlahnya banyak bisa. Banyak bisa. Kayu kan bisa. Pertama dua ada nih yang asfa yang dampak Apa ini tuh? Polusi udara itu apa sih? Coba terangkan di situ. Polusi suara itu apa sih? Terus jenis-jenisnya, dampak, tindakan konservasi, upaya mengatasi pencemaran. Nggak pakai kesimpulan, Bu? Kesimpulannya boleh. Intinya nanti jangan lupa harus mendemokan atau mengkampanye. Intinya jangan bikin polusi suara. keren badut.
Oh, gue pikir ini yang Adila lagi jadi perempuan enggak. Sudah mulai boleh diwarnain boleh. Sok jadi ada yang menggambar, ada yang mewarnai sok biar cepat. Kita waktunya nggak lama ya. Sok. Kan orangnya banyak. Ya. 15 menit lagi ya. Ayo. Ya, jadi udah mulai ada yang warnain, sok warnain. Bu, gede banget kartonnya. Ini tidak segede yang aslinya. Ya kan? Ini tidak segede yang aslinya. Judulnya sudah dapat? Judulnya apa buat poster ini? Apa judulnya? Say no to polisi udara. Bahasa Inggris nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Stop water pollution, ini gayanya gua stop. Water pollution. Warnain aja langsung mulai. Sok. Waktunya nggak banyak kita. Karena bentar lagi harus ada yang presentasi ke depan. Nah, tim yang mempresentasikannya tulis di situ di LKPD-nya. Sok tadi kade. Sok sini. Ya Allah. Ini asap ya berarti ya? Ya Bu, belum bikin asapnya. Kamu dari mana? Coba pakai. Sudah 5 menit lagi ya. 5 menit lagi ya. Coba. Kayak diperquick. Jangan lupa yang ngisi LKPD-nya dipercepat ngisinya, tidak hanya menggambar saja.
Ya, sip. Sudah ya, waktunya sudah habis. Sekarang giliran ibu yang ngomong ya. Oke, sok duduk di kelompoknya. Sudah dapat kursi? Sudah semuanya? Oke, kita akan presentasi hasil poster kalian berdasarkan tema pencemaran lingkungan yang diundi tadi, yang dapat ya. Tapi ibu juga nggak mau langsung kelompok 1, kelompok 2, enggak. Kita akan undi kelompok siapakah yang akan duluan. Dapat duluan, dapat presentasi ke depan. Kelompok 1. Wayana, kelompok 1. Mana kelompok 1? Oke, sip. Kelompok 1, silahkan siap-siap maju ke depan. Di mana ya posisinya ya? Situ aja deh. Berdiri di situ. Silakan berdiri di situ. Kursinya rapihin. Oke, yang lain perhatikan, kelompok 1 akan mengkampanyekan isi posternya. Yang harus dijelaskan juga ada dari LKPD-nya. Ya, oke. Silakan geser lagi mejanya kalau itu, atau geser ke sebelah sini boleh. Oke, silakan. Kalian tahu kan bagaimana tata cara presentasi? Yang dokumentasi siapa? Oke, silakan dokumentasikan. Oke. Ada judulnya enggak? Judul posternya tidak ada di situ? Oh, disebutkan saja. Oke. Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan, mempresentasikan dan juga menerangkan apa itu pencemaran udara. Tapi sebelumnya perkenalkan, saya Tasya dan rekan saya Najwa, saya Asri, Saya Randi, saya Fabian. saya Dina, saya Cinta Bunga, yang akan mempresentasikan hasil dari karya yang kita buat. Mungkin dari penjelasannya, yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Fabian. Dampak pencemaran udara. Secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Itu dampak bagi makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Oke, suaranya boleh dikeluarin lagi. Dampak pencemaran udara dari asap kendaraan, asap rokok dan lain-lain. Terus sumbernya dari mana aja? Bisa memicu terjadinya gangguan pernafasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Yang kedua, memicu keguguran dan autisme. Bagi ruangan, polusi udara juga sangat membahayakan diri dan sebagainya. Bisa memicu peradangan di Apa? tubuh dan memicu kelahiran prematur. Oke, terus gimana upayanya? Itu menjadi racun bagi tanaman dan pohon sensitif. Yang kedua, Coba dibagi-bagi. pembentukan kabut asap dan hujan asap yang Geser aja. merusak tanaman dan tanda badan udara. Terus Tindakan konservasi pencemaran udara dan sirkulasi hidup merupakan kegiatan menjaga dan melestarikan tempat tinggal manusia dan dengan menjaga alam. Lingkungan adalah
konsentrasi pencemaran udara atau ada kendaraan bermotor, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi gas, lalu mematikan mesin mobil saat berhenti atau parkir, dan membangun cerobong asap yang tinggi sehingga dapat menembuskan lisan depresi dan Oke, silakan lanjutkan lagi. upaya pencemaran udara, regulasi menanam pohon untuk meningkatkan kualitas udara dan menyiram polutan. Regulasi dan kebijakan menerapkan peraturan yang ketat terhadap emisi dan pencemaran dari industri. Transportasi umum meningkatkan fasilitas transportasi umum untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Oke, terus. Selanjutnya ada manfaat tidak udara bersih menurunkan risiko penyakit kronis seperti sakit jantung dan beberapa jenis kanker lainnya. Oke, silakan jelaskan gambarnya. Itu ada dua sisi. Jadi kesimpulan dari gambar yang kita buat dan juga penjelasan yang tadi rekan-rekan saya jelaskan, itu kita menggambar tentang polusi udara. Di sini polusi udara itu bisa disebabkan dari pabrik yang mengeluarkan, tadi juga di video pabrik itu limbah-limbah sampah yang juga dibakar mengeluarkan asap, terus juga dari kendaraan bermotor yang knalpotnya itu berasap dan mungkin itu sudah rusak juga ya, dan itu bisa jadi pencemaran udara. Juga dari limbah pabriknya juga ke sungai, terus juga dari mobil dan kendaraan lainnya itu menyebabkan pencemaran udara. Dan di sini kita bisa lihat ya perbedaannya. Kalau yang satu itu berwarna dan yang satu itu sangat gelap. Itu bisa mengartikan ketika kita terus-terusan berada dalam keadaan polusi udara, itu bumi itu akan semakin gelap. Seperti Jakarta itu kan udah pada gelap-gelap ya, si bumi-buminya. Apanya yang gelap masa depannya? Kalau misalkan kita bisa meminimalisir pencemaran udara, itu kita bisa lihat di sebelah sini itu sangat asri, hijau, dan terlihat sangat lebih menarik dibandingkan ketika kita sedang ada di posisi pencemaran udara. Oke, sip. Silakan kampanyekan apa? Ayo ajak teman-temannya, audiensnya. Nanti kita bakal nyebutin jagalah keaslian dari polusi. Terus teman-teman bisa bantu kita buat kalau ini asli, kalau ini say no to polusi. Oke, coba dicontohin dulu. 1, 2, 3. Jagalah keaslian dari polusi. Kalau yang ini asli, kalau yang ini say no to polusi. Oh, coba ajak yang lainnya dong. Oke, nanti kalian bisa ngomong kalau ini asli, kalau ini say no to polusi. Oke? Sok, ikut. Jagalah keaslian dari polusi. Kalau yang ini asli, kalau yang ini say no to polusi. Oke, sip. Thank you. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain tentang polusi udara? Ayo, ada yang mau ditanyakan dari yang kelompok yang lain, kelompok polusi air atau suara atau tanah? Silahkan acungkan tangannya. Ayo. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak yang ditanyakan? Kalau tidak, silahkan kasih applause dulu buat kelompok polusi udara. Boleh kembali ke tempat. Ditutup. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada penjelasan yang bisa kurang kalian mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next. Kelompok yang akan tampil adalah kelompok 3. Kelompok 3 siapa? Oh ya. Kelompok 3. Kelompok 3 maju di depan situ. Di sini. Silakan kelompok 3 maju. Sana. Ngejajar aja di sana. Nah, tuh. Dari sini boleh.
Geser ke sana. Geser ke arah papan tulis. Geser ke arah papan tulis. Hai. Geser ke arah papan tulis. Oke, sip. Di tengah. Oh, Syabil mau keluar. Oke, angkatin ke atas posternya. Silakan perkenalkan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Adli. Saya Muhammad Jangkan. Saya Adit. Saya Saudara Rabisam. Dan selanjutnya penjelasan dimulai dari Sabil. Penyebab polusi air pertama dari terjadinya pencemaran air adalah karena adanya sampah yang mengandung senyawa organik dan mengenang di air. Sampah jenis ini biasanya berupa sampah industri makanan, sampah sisa rumah tangga. Selain diakibatkan oleh limbah pemukiman, sumber atau penyebab pencemaran air juga disebabkan oleh limbah pertanian, limbah industri, dan di beberapa tempat tertentu diakibatkan oleh limbah pertambangan. Nah, selanjutnya ada dampak. Jika terlalu banyak zat pencemaran pada air limbah akan menurunkan kadar oksigen yang terlarut dalam air. Akibatnya penyimpan dalam air yang membutuhkan oksigen menjadi terganggu dan mengurangi perkembangannya. Pencemaran air juga bisa memicu penyakit kulit, misalnya berair yang tercemar. Bakteri yang dalam air yang tercemar akan membuat kulit iritasi, bahkan bisa Memicu apa? hingga kanker kulit. Rabies. Skabies, ganti rabies, kaget ibu. Lanjut, apa lagi? Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan mengurangi pembuangan bawah air ke kali bersih. Rumah tangga ke sungai ini dapat dilakukan dengan menerapkan teknologi pengolahan limbah cair ke sungai. Selain itu, penggunaan bahan kimia berbahaya juga harus dikurangi. Pencegahan yang pertama, melakukan pengolahan limbah dengan benar. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Yang keempat, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Oke, bisa menjelaskan gambarnya? Apa itu gambarnya? Ya. Nah, jadi ini teh gambarnya itu menceritakan ada sebuah sungai yang udah penuh dengan polusi dan tercemar. Polusinya apa? Ada polusi, Ya. plastik, dan itu kelihatan di sini ada ini teh botol-botol kayak limbah yang beracun ya. Misalnya di sini ada X gitu. Nah, jadi si kehidupan dalam air itu udah mati dan ada ikan yang masih hidup tapi dia tersiksa dan minta tolong gitu, tolong. Tolong. Apa itu katanya? Ini stop trashing the ocean please. Apa Indonesianya? Jangan berhenti buang sampah ke laut. Tolong. Ke laut. Jadi di situ ikan tolong berhenti untuk buang sampah ke laut atau ke air. Bisa ke laut, bisa melalui sungai. Ya, gitu. Oke, jadi silakan kampanyekan kelompok 3. Oke, kelompok kita juga punya jargon. Nanti kan tinggal ikutin apa yang kita bilang. Nanti pertama saya bakal bilang, ada gerakannya juga kayak stop trashing the ocean, please. Oke, coba kita. Ikutin ya. Boleh, sok. 1, 2, 3. Stop trashing
Ulangi lagi, coba sekali lagi. Yang semangat. Yuk yang semangat. Yang lain juga ikutin. Tangannya lebih semangat. Oke. Satu. Berdiri atau berdiri gitu. Oke, silakan Syabil ke sini ke tengah, Syabil. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Stop. Resting. Lepaskan. Oke, yang lain ada yang ditanyakan tentang tadi? Oke, kelompok 1 mau nanya. Kan kalau kita jalan mencemari ke lautan, ke sungai dan lain-lainnya. Terus sampah atau limbah hasil yang harus dibuang tuh dikemanain kalau misalkan nggak dibuang ke sungai, lautan dan lain-lain. Masuk gitu. Sok, gimana caranya? Mulai keluarga nanyanya. Sok, ditampung, mangga. Sama satu lagi. 3. Manfaat. Sok. Manfaat kalau misalkan kita nggak ngelakuin lagi pencemaran air apa? Dia mah mukanya kayak nantangin ya. Iya, biasa. Oke, silakan kerja kelompoknya. Tadi apa pertanyaan pertama tuh bagaimana kalau nggak harus Buangnya harus pertanyaan pertama, kalau nggak harus buang ke air, baik itu sungai, baik itu laut, jadi harus buangnya kemana? Itu nomor 2 pertanyaannya. Kalau, nah, berarti manfaat atau dampaknya mungkin ya, yang akan diterima kalau sungai atau lautnya sudah tidak tercemar lagi. Oke, yang pertama dulu. Boleh bantu jawab. Kamu masih bagian dari tim kelompok ini? Tim ke depan, bantu jawab. Silakan. Astagfirullahaladzim. Oke, sebutkan namanya siapa akan menjawab. Jadi kalau misalnya sampah itu bisa dipakai 3R itu kan. Recycle sama reuse. Jadi sampahnya bisa yang kita diolah lagi jadi barang. Apa saja 3R tadi? Reuse. Reuse itu apa? Reuse itu dipergunakan kembali. Dipakai ulang. Terus R recycle, Jadi barang lain yang diolah ya. Terus reduce, kalau reduce itu jadi kita tuh mengurangi penggunaan dari sampah. tuh menggunakan teknik. sesuai mantap. Bahasa Indonesianya mah hangpisman. Mengurangi pisahan manfaat. Aduh. Oke, pertanyaan kedua. Dampaknya apa sih kalau misalkan ternyata si laut atau sungai itu ternyata bersih? Manfaatnya apa ke manusia? Pengajaran ini yang menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Iya. Manfaatnya sungai bisa terlihat lebih indah, lebih fresh, lebih fresh. Dan ikan-ikan bisa sehat walafiat. Terus ada lagi? Ada lagi dampaknya ke kesehatan, ke keindahan. Ya lebih enak. Gimana kelompok 1? Coba jawabannya, kalau terjawab gimana jawabannya? Tadi kalau terjawab jawabannya gimana? Nggak boleh. Mantap terjawab. Gimana tadi? Mantap terjawab. Terima kasih. Satu, dua, tiga. Mantap terjawab sesuai. Terima kasih. Oke, sip. 2 pertanyaan sudah dijawab. Silahkan ditutup saja. Ya, sekian presentasi kami sampai di sini karena kalau di sana mah dia sudah bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next kelompok yang akan tampil adalah kelompok 4. Kelompok 4. Silakan kelompok 4. Siap-siap. Berarti posisinya di sana juga sama. Pintunya tutup dulu aja. Siapa yang tim dokumentasinya? Oke, Adila ya. Ke Instagram biasa we. Tapi aku ada di kantin. Ada di apa? Ada bagian yang kan tadi ngerekam ke sini. Nggak apa-apa, tapi di situ ngerekam kan? Oke, aman. Oke, sip. Ini polusi apa? Tanah. Sengaja dikosongin di ini dulu. Oke, silakan perkenalkan dulu. Tukang beli marah. Oh. Apa itu kan lindungi? Jika tidak bisa baca boleh ke depan. Ya maaf. Oke. Lindungi tanah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang polusi tanah. Sebelumnya perkenalkan, saya Keisha dan rekan saya. Saya Rasyad. Saya Lisana. Saya Muhammad Fadila. Saya Fadil. Astagfirullahaladzim, ya lanjutkan. Silakan dan didengarkan penjelasan dari kami. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian akan dibacakan oleh saya. Polusi tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alam. Selanjutnya adalah dampak. Jadi dampak dari polusi tanah itu dari hasil riset yang kelompok kami dapatkan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah dampak terhadap kesehatan manusia, yaitu kanker, dan yang kedua membuat makanan tidak layak dikonsumsi. Lalu dampak selanjutnya yaitu terhadap lingkungan, yaitu mengurangi hasil panen dan turunnya kesuburan tanah. Dan yang terakhir adalah dampak terhadap ekosistem, yaitu populasi hewan dan tumbuhan berkurang. Baik, selanjutnya ada konservasi. Apa? Lanjutkan. Konservasi itu adalah supaya dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam. Di sini ada mengurangi penggunaan barang kemasan. Nomor 1. Nomor 2-nya membuang sampah di tempat khusus. Nomor 3, mengelola aktivitas pertanian. Di sini ada solusi. Oke, yang lainnya perhatiannya. Menyediakan tempat organik dan anorganik di berbagai tempat. Oke. Nah, sekian ini apa namanya pengertian dari kami akan menjelaskan gambar. Jadi di sini gambar tanahnya kumuh sesuai dengan posternya, ini juga kumuh posternya karena menyesuaikan dengan gambar. Kenapa ada gajah di atas pohon? Iya, lanjut. Kenapa ada hewan di atas pohon? Karena mereka takut di bawahnya tanahnya tidak nyaman karena tanahnya tercemari. Iya, karena pohonnya kuat. Ini sebelumnya mau pohon beringin, cuma jadinya pohon ini pohon sawu. Ini ekspektasinya udah bagus. Ekspektasinya udah bagus. Silakan kampanyenya dari kelompok ini. Tadi ya. Kamu tahu nggak? Bukan saya juga. Kamu katakan. Saya mau doi. Oke, cepet, ayo waktu. Ya, hentikan polusi, lindungi tanah kami. Oke. 1, 2, 3. Hentikan polusi, lindungi tanah kami.
Harus sekuat gitu ya? Udah segitu saja, jangan diikuti ya. Oke, silahkan. Ada yang ingin ditanyakan dari gambar? So, Kalau boleh tahu contoh dari polusi tanah ini ya apa aja? Ini tanah. dampaknya tadi bagaimana jadinya? Contohnya. Oh, contohnya. Bukan dampak, jadi contohnya kayak gini, tanah tercemari. Tercemari oleh apa ini? Apa coba tadi saya udah jelas Sampah, itu sampah. kita udah tahu sampah limbah gitu kan. Ini contohnya. Ada contoh lain. Ya udah. Ini sampahnya sampah apa? Rumah tangga, pabrik, sampah apa? Ini teh sampah rumah-rumahan. Sampah ini beres kucing makan ikan tubuh. Oke, dari yang Ibu lihat di sini ada sampah rumah tangga, ada sampah elektronik. Yang Ibu lihat gitu ya. Yang sudah pasti itu ada sampah organik dan anorganik. Nah, biasanya di tanah itu banyak sampah organik dan anorganik. Coba organik itu apa, anorganik itu apa kelompok tanah? Organik itu sampah yang bisa didaur ulang. Diurai. Anorganik Contohnya sampah yang organik dan anorganik itu bagaimana? kalau organik bekas makanan ya. Bekas makanan tuh kayak gimana? Itu siapa? Itu organik anorganik? Tas Itu apa? Terus Pokoknya yang basah, Bu. sisa-sisa makanan. basah ya. Terus Kalau anorganik itu kayak plastik, botol plastik, kaleng. styrofoam masuk ke mana? Anorganik. Kalau misalkan botol kaca masuknya kemana? Anorganik. Oke, sip. Kelompok tanah silahkan boleh ditutup presentasinya. Oh, mau nanya. Oh, siapa? Siapa pertanyaan kalian? Yang berbobot ya. Kalau pupuk ini apa sih, pupuk kimia termasuk ini enggak? Nyambung. Apa Rani? Pupuk kimia termasuk Pencemaran tanah. bukan? Oh, Kan pupuk buat apa? buku kimia. Dari tanah juga, tapi yang kimia itu Ini juga pupuk bikin subur tanah. Jadi Apa tadi pertanyaannya? Pupuk yang bikin? Enggak yang bikin subur enggak, pupuk kimianya. yang pupuk Iya kamu, iya keur ngomong kamu nah heup jempling heula. Naon tadi Randi? Kalau misalnya pupuk kimia kan berlebihan kan bisa membuat bahaya. Itu termasuk polusi tanah bukan? Nah, masuk tidak? Termasuk kenapa? Bahaya. Coba bahayanya bagaimana dampaknya ke tanahnya? Izin menjelaskan. Oke. Kalau untuk yang pupuk kimia dari yang kami pahami gitu, kayaknya termasuk dengan limbah dari pencemaran tanah, karena itu tuh udah kayak terkena campur tangan sama bahan-bahan kimia yang emang tercemari tanahnya itu, kayak misalkan tadi bekas oli, terus bekas misalkan obat-obatan gitu dibuang sembarangan ke tanah. Gitu. Gimana? kan udah tadi diwakilin. Udah. Dah. Kalau sudah boleh ditutup. Enggak ada lagi yang nanya? Dah, boleh. Sok, tutup. Dan dari kelompok kami mohon maaf bila ada penjelasan atau salah kata yang kurang dimengerti sama kalian. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip, thank you. Kasih applause juga buat kelompok ini. Terakhir, kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Ada yang lihat-lihat.
Ya, tim dokumnya siapa? Oke. Ya, silahkan boleh dimulai. Sini geser ke sini dikit, Kak. Ini geser terus dikit lagi. Sini geser lagi, terus. Sip, dah. Dah, kan di tengah kan? Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang polusi suara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zia Salatiha Fariza dan teman-teman saya. Saya Muhammad Azkal Habsi. Saya Devani Nurhadika. Saya Nurul Zaki. Saya Yulia Nurul Amalina. Saya Berita Daka. Saya Muhammad Azkal. Langsung saja kita ke penjelasannya yang akan dijelaskan oleh Devani. Polusi suara atau pencemaran suara adalah gangguan pada lingkungan yang ditimbulkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaktentraman makhluk hidup di sekitarnya. Selanjutnya, jenis-jenis polusi suara akan dijelaskan oleh Aira. Beberapa sumber polusi suara adalah suara yang berlebihan. Musik dengan volume tinggi dan anak-anak berbunyi yang dimainkan terus-menerus. Transportasi, pesawat, kereta api, atau pengadaan konstruksi, generator, mesin, dan lain-lain. Selanjutnya dampak polusi udara. Akan digunakan oleh Dan selanjutnya dampak polusi udara. Dampak polusi udara dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang mengganggu kesehatan seperti gangguan tidur, gangguan pekerjaan, penyakit dan juga gangguan hormon dan meningkatkan identitas diabetes. Yang selanjutnya adalah observasi. Konservasi polusi suara itu matikan perangkat elektronik atau mengurangi polusi suara. 2. Gunakan pembuat telinga 3. Membuat pintu dan jendela untuk mengurangi suara dari luar. Upaya untuk mengurangi dan menurunkan tingkat emisi melihatkan berbagai tindakan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi manusia serta menuju kualitas. Jadi selanjutnya ada upaya pencegahan. Nah, jadi yang pertama bisa memilih peralatan elektronik yang lebih tenang. Yang kedua ada menanam pohon karena kayu yang berubah dapat meredam suara. Yang ketiga ada mengatur lalu lintas agar tidak banyak orang yang memencet klakson. Yang selanjutnya ada penjelasan gambar yang akan dijelaskan oleh Hilya. Oh, sama Isa. Jadi ini tulisannya jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari polusi. Itu ajakannya ya? Ya. Oke, coba jelaskan dari gambarnya apa itu. Aira. Aira lagi terganggu gara-gara kebisingan. Terganggu mental. Oleh bisingan kendaraan, bisingan orang-orang yang demo, kebisingan dari bor listrik, banget itu pokoknya. Ada juga ya gitu suaranya. Lalu apa ya? Ya ini demo jadi berisik. Dan ini ada pesawat dari dan mau. Ah, itu. Dan juga pesawat. Oke. Coba ajakannya apa dong? Kampanyenya apa? Nanti kalian kalau kita ngomong keep silent please, kalian gini ya. Perlu berdiri nggak anak-anaknya? Perlu berdiri nggak anak-anaknya? Oke, enggak ya, sok silakan. Sudah ya. Sudah ya, udah 4 kelompok tadi. Ibu, kita rangkum bareng-bareng dari 4 kelompok ini. Dia polusi udara, polusi suara, polusi air, polusi tanah. Ibu pingin tanya dulu, keterkaitan antara polusi udara, air, tanah, apa keterkaitannya di sini? Pencemarannya oleh apa?
Oke, sesuai tema kita ya. Di sini terjadi yang namanya pencemaran. Pencemarannya dilakukan oleh siapa? Makhluk hidup teh saha? Manusia. Apa pencemarannya yang diberikannya berupa apa? Sampah, Sampahnya apa saja bentuknya? plastik, organik, anorganik. Nah, sampah ini tadi dikasih tahu ada dua, ada organik dan juga ada anorganik. Nah, jadi kalau kalian nanti main ke luar negeri, amin gitu. Terus kalian harus sudah paham tentang sampah, ya. Udah hatam nih ya pelajaran kita IPAS lingkungan hidup di bagian pencemaran ya. Berarti kalian harus paham bagaimana nanti di luar negeri buang sampah. Jangan sampai nanti ke sana kalian buang sampah, habis makan jalan si Irsyad teh buang we gitu. Langsung. Ya. Jangan salah gara-gara buang sampah didatengin polisi di luar negeri mah, ya. Tadi organik apa? Tadi kelompok siapa ya organik? Organik tadi apa? Sampah yang bagaimana? Mudah atau enggak bisa diurai. Oke. Kalau misalkan anorganik adalah tidak bisa diurai. Susah diurainya. Membutuhkan waktu yang sangat panjang. Makanya kenapa tadi contoh videonya ibu banyak sampah Organik. iya anorganik atau enggak bentuknya plastik. Mungkin tadi masih ingat sampah yang ini malah muncul di tahun 80-an masih ada. Masih ada sampah. Kebayang nggak nanti kalian udah ninin aki-aki eta sampah kamu bekas makan seblak aya keneh di incu kamu. Kebayang nggak? Karena susah diurainya. Ya, susah diurainya gitu. Butuh proses kimia mengurainya. Tadi sudah diproses kimia lagi ternyata nggak beres. Butuh air kan tadi dibuang ke sungai, sama sampah lagi limbah. Terus nu benang saha tadi? Nu benang hewan-hewan di laut, hewan-hewan di sungai gitu ya. Makanya tadi ada pertanyaan bagaimana caranya? Keluarlah kata-kata 3R dari kelompok siapa tadi? 3. Kelompok 3. Sesuai ya tuh ya. Apa aja 3R tadi teh? Reduce, recycle, terus reuse. Reduce apa tadi? Mengurangi. Alah, hilang spidol lagi ini. Mengurangi. Recycle apa? Mengolah. Mau diolah lagi ya, dia mungkin bisa menjadi biji plastik lagi gitu kan ya, atau jadi apa? Reuse apa tadi? Menggunakan kembali. Nah, ini adalah tahap-tahap yang bisa kalian lakukan minimal di lingkungan rumah. Makanya tadi kalau misalkan ada yang bawa muncek bahasa orang tua mah misting atau tupperware atau alat makan. Habis nih ya, terus mau kalian makan lagi, jangan beli, tapi kalian reuse lagi, Bu, ini wadahnya. Jadi si ibu kantin gak akan ngeluarin namanya cup paranti seblak. Terus atau enggak apa, biasanya pakai plastik gitu ya. Udah mau beli basreng, pakai wadah makan kalian. Bu, ini wadahnya di sini aja gitu. Jadi kalian terus terpakai. Sebisa mungkin satu hari itu kalian tidak menciptakan sampah. Ya, karena tadi lihat sendiri kan ya faktanya 7.500 ya ton lagi. Pakai ton ya, bukan kilogram. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang ini? Nah, tadi kan keterkaitannya sama udara, air, tanah. Nah, sekarang kucluk datang si Pau, si apa? Si Nugget ya.
ada di sini, ada di poster, ada di kelompok bagian kita nih, si suara. Ya, polusi suara. Apa kaitannya polusi suara terhadap lingkungan hidup? Mengganggu ketentraman. Ngerasa nggak sih kalau kadang-kadang kalian kalau healing pinginnya kemana? Ketinggian, kesunyian. Aduh, kamu kesepian. Kerasa nggak kamu kalau mau healing? Reka gunung. Reka desa lah cek bahasa nama. Nah itu berarti apa? Mau niisnya, niis itu berarti apa? Di sini ini aktivitas kota dengan limbahnya, dengan sampahnya yang diciptakan. Nah, aktivitas kota ini mungkin hampir 24 jam. Apalagi daerah di ibu kota, bukan ibu kota kali ya sekarang mah, daerah istimewa daerah Jakarta. Itu kan hampir aktif 24 jam. Baik aktivitasnya, baik kalau aktivitas kita akan mengeluarkan suara. Kayak gini, kita kan sedang beraktivitas ya. Berarti ibu mengeluarkan suara, kalian juga mengeluarkan suara. Nah kalau ini terus-terusan seperti ini sampai waktunya badan istirahat terus keluar suara, apa dampaknya ke makhluk hidup? Stres. Nah itu. Stres gitu. Nah jadi ini suara sekarang masuk ke dalam polusi karena suara yang dimunculkan atau ada di lingkungan hidup terutama di kota itu mengganggu dampaknya kalau ke personal itu misalkan saking gedenya suaranya apa dampaknya gendang telinga. Iya, jadi nanti mengarah kepada pendengaran kayak percelian atau ini pendengaran ya. Kalau pakai earphone 24 jam sama pakai earphone 24 jam juga sama mengganggu gitu ya. Nah itu semua berkaitan ya nanti ke dalam, jangankan kepada makhluk hidup manusia, kepada hewan pun sama. Sapi juga kalau deket keramaian dia nggak akan tuh ngeluarin ngeluarin susu yang berkualitas. Tidak. Kenapa kalau lihat peternakan ayam jarang di kotanya? Pasti kalau peternakan ayam pasti di daerah kabupaten ya. Rada jauh-jauh itu kan sama. Kalau begitu ramai hiruk pikuk, wah dengan suara tadi yang kata ini ada bor listrik gitu ya. Sampai sini cukup dipahami? Oke, cukup dipahami. Kalau begitu kita akhiri pertemuan terakhir proyek kita makhluk hidup dan lingkungan hidup. Nanti kita akan ketemu di bab berikutnya, itu adalah zat dan perubahannya. Oke, kalau begitu posisi kursinya mau diiniin dulu, dikembalikan lagi. Gini aja. Oke, kalau gini aja silahkan dipimpin doa sama Mari kita berdoa di dalam hati masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Oke, karena sudah Ayo kita
Nggak dong, oh iya beda. Pelajaran langsung dari sampai.